Shalom, selamat sore saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Mari bersama dengan saya kita memperhatikan bagian pembacaan firman Tuhan yang saya siapkan bagi kita dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca sabdanya, yang merenungkan, menyimpan dalam hati dan hidupnya, dan mau melakukan dalam langkah juang hidup sehari-hari. Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan sama-sama belajar di bawah satu tema perenungan, yaitu memberi di tengah situasi sulit. Memberi di tengah situasi sulit. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah membaca bagian pembacaan firman-Mu. Kami rindu untuk merenungkannya, kami rindu untuk mengetahui rahasia isi hati Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan berkenan untuk kami dengar renungan hari ini, maka ada hal-hal penting yang Tuhan mau singkapkan bagi kami melalui hamba pada saat ini. Karena itu Tuhan, mari berbicara bagi kami tentang isi hati-Mu, tentang maksud dan rencana-Mu bagi kehidupan kami semua. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Memberi di tengah situasi sulit. Saudara yang diberkati Tuhan, berbicara tentang memberi, maka berarti kita berbicara tentang pengorbanan. Berbicara tentang pengorbanan, maka bayangan tentang kesulitan hidup pasti bermunculan di benak siapapun dia. Saudara-saudara yang diberkati, dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, luar biasa, mujizat-mujizat besar Tuhan nyatakan, perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan buktikan, dan perkara-perkara indah yang tidak dapat diselami oleh pikiran manusia, bahkan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, itu yang Tuhan lakukan dan Tuhan kerjakan. Dan bertolak dari itulah, maka ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias, maka orang-orang begitu banyak atau orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang Tuhan kerjakan. Dan saudara yang diberkati Tuhan,
Ketika Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya untuk mengajar, untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran hakiki, untuk melakukan apa yang perlu untuk dilakukan dan disampaikan dan dibuktikan kepada manusia. Maka ada situasi yang terjadi di tengah-tengah pelayanan Yesus di dalam kebersamaan dengan begitu banyak orang, menempuh perjalanan yang jauh, membutuhkan waktu yang lama dan panjang. Maka kita tidak bisa hanya berbicara tentang kehidupan jasmani atau kebutuhan rohani, tetapi juga perlu untuk kita ingat bahwa soal perut, soal makan minum, itu adalah hal yang tidak bisa kita abaikan. Dan sampailah kepada situasi yang menyentuh tentang kebutuhan jasmani atau soal makan minum atau soal perut dalam kebersamaan Tuhan dengan murid-murid bersama orang banyak. Ketika situasi seperti itu, tidak ada makan minum, tidak ada persediaan apa-apa lagi, Yesus bertanya kepada murid-murid bahwa di mana kita akan membeli roti supaya orang banyak ini makan. Yesus bertanya seperti itu. Apakah Tuhan Yesus kuasanya terbatas dan tidak bisa melakukan sesuatu apapun? Melakukan mujizat? Apakah Tuhan tidak bisa merubah batu menjadi roti? Bisa. Bahkan Tuhan tahu apa yang harus dia perbuat dan apa yang akan dia lakukan. Tetapi Tuhan mau melihat sejauh mana, seperti apa pengenalan mereka dengan Tuhan. Sejauh mana dan sedalam apa pengenalan mereka akan kuasa Tuhan. Tuhan mau melihat seberapa besar keyakinan mereka bahwa di dalam situasi yang sangat sulit seperti itu, Tuhan mampu untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar, memenuhi kebutuhan jasmani daripada orang-orang banyak yang datang mengikuti Dia. Saudara yang diberkati Tuhan, ternyata murid-murid Tuhan Yesus, khususnya Filipus, memberikan jawaban yang mana dia mengukur kuasa Tuhan di dalam keterbatasannya. Dia melihat pribadi yang berbicara dengan dia di dalam keterbatasan dia. Karena itu dia berkata, kita tidak bisa mempersiapkan itu. Sekalipun kita harus membeli roti dengan harga 200 dinar, tidak akan bisa mencukupi, tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan mereka sekalipun itu dibagi dalam bentuk yang sangat kecil. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, namun Tuhan mencelikan mata mereka, Tuhan membuka pikiran mereka, Tuhan membuka mata mereka dengan sebuah perintah. Pada ayatnya yang ke-8, ayatnya yang ke-7. Roti seharga 100 dinar, 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya. Di sini, pada ayat yang ke-10, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika Andreas, saudara Petrus, berkata, di sini cuma hanya ada seorang anak kecil yang memiliki persediaan, yang memiliki persiapan makan minum untuk perutnya, yaitu 5 jelai roti dan 2 ekor ikan. Dan mana mungkin ini bisa mencukupi? Bagaimana mungkin ini bisa dibagikan kepada sekian banyak manusia yang dalam jumlah ribuan? Saudara yang diberkati Tuhan, ayat 10, Tuhan buka pikiran mereka, Tuhan buka mata mereka dengan sebuah perintah.
suruhlah orang-orang itu duduk. Kalau dilihat, dihubungkan dengan pemberitahuan, laporan daripada Andreas dengan perintah yang Tuhan berikan, adalah hal yang sangat mustahil, adalah hal yang sangat tidak mungkin. 5 roti dan 2 ikan, sangat kecil. Bahkan persediaan itu saja kalau dimakan oleh anak kecil ini yang adalah pemilik roti dan ikan itu, jujur dia tidak akan kenyang, perutnya tidak terisi penuh. Tetapi Tuhan bilang suruhlah mereka duduk. Saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat di sini bagaimana di tengah situasi yang sangat sulit itu, anak kecil, bukan orang dewasa, yang namanya anak kecil, maka pemikiran yang ada pada dia adalah tentang dirinya sendiri. Dia berpikir tentang dirinya, dia belum mampu untuk berpikir tentang orang lain. Dia belum tahu yang namanya memberi. Dia belum memahami makna dari rela memberi itu sendiri. Bekalnya tidak seberapa. Untuk mengisi perutnya saja sekali lagi tidak membuat dia kenyang, tidak membuat dia puas, tidak membuat perutnya terisi penuh seperti dia menikmati makanan di rumah. Tetapi yang luar biasa kita melihat di sini, pribadi anak kecil ini tidak ada tersirat ataupun tersurat yang mengatakan bahwa anak ini dia protes ketika bekalnya itu diminta. Sudah tentu 5 roti dan 2 ekor ikan itulah yang diharapkan untuk menjadi bekal bagi 5.000 orang laki-laki yang ada. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun demikian, tapi anak ini dia rela memberi. Anak ini dengan penuh sukacita tanpa ada keberatan, tidak tersurat, tidak tersirat dalam pembacaan firman Tuhan, baik itu di dalam Yohanes 6 ini maupun di dalam Markus 14 ayat 13 hingga ayat 21. Di dalam Markus 6 ayat 32 hingga 44. Di dalam Lukas 9 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. Tidak tersirat sedikit pun bahwa anak ini dia keberatan untuk memberi bekalnya. Dengan rela dia memberi. Pada ayatnya yang ke-10, ayatnya yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, anak kecil ini dia mau memberi apa yang ada padanya. Dia memberi dengan penuh ketulusan. Dia memberi dengan penuh kerelaan. Dia memberi di dalam kesungguhan. Sekiranya 5 roti dan 2 ikan ini dapat memenuhi kebutuhan perut daripada sekian banyak manusia yang ada. Luar biasa. Anak kecil ini, dari kerelaan, ketulusan dan kesungguhannya itu, bekalnya diberkati oleh Tuhan, memenuhi kebutuhan banyak orang. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa setelah mereka makan sampai puas, bayangkan, tidak makan irit-irit, tetapi mereka makan sampai puas. Dan Tuhan katakan, kumpulkanlah yang sisa dari yang mereka makan. Apa yang terjadi? Bertolak dari kesungguhan, ketulusan, kejujuran, dan kerelaan anak ini, Yesus membuktikan
Yesus menunjukkan bahwa kuasa Tuhan mampu untuk melakukan perkara besar, merubah yang kecil menjadi yang besar, yang banyak, memberkati yang sedikit menjadi yang banyak. Dan setelah mereka kumpulkan pada ayat 12, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Saudara yang diberkati Tuhan, setelah mereka makan kenyang dan mereka kumpulkan sisa-sisanya, masih sisa 12 bakul. Ini hal yang luar biasa. Saya mau soroti tentang anak kecil ini. Bagaimana dia memiliki hati yang betul-betul mau rela memberi. Dia memiliki hati yang peduli. Dia memiliki hati yang tulus. Dari apa yang ada padanya. Dari kesederhanaan. Dari bekal yang sedikit. Tetapi memiliki kasih yang besar. Memiliki ketulusan. Memiliki kesungguhan. Memiliki hati yang peduli. Membuat apa yang sedikit dan sederhana diberkati oleh Tuhan. Dia menjadi berkat bagi orang lain. Pertanyaannya, apakah ketika anak kecil ini memberi bekal yang ada padanya itu, apakah anak ini mengalami kelaparan dan kekurangan? Apakah anak ini tidak makan? Apakah anak ini mengalami perut yang kosong? Sesungguhnya tidak. Anak ini pun ambil bahagian menikmati berkat itu. Bukan hanya orang lain yang diberkati, tetapi dia pun diberkati. Yang tadinya kalau 5 roti dan 2 ikan itu dia makan sendiri, sudah tentu tidak memberi kepuasan, tidak memberi dia rasa kenyang, karena dia tidak bisa makan maksimal seperti yang di rumah. Tetapi setelah diberkati oleh Tuhan, ketika dia memberi dengan ketulusan, orang lain diberkati melalui kehidupannya, dan dia pun sama diberkati oleh Tuhan. Benar kata firman Tuhan, orang yang menahan tidak akan pernah bertambah kaya, dan orang yang memberi tidak akan pernah menjadi miskin. Anak ini ketika memberi, dia tidak menjadi lapar. Anak ini ketika memberi, dia tidak mengalami kesulitan. Walaupun dia memberi di tengah kesulitan itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita hari ini belajar dari anak kecil ini. Anak yang polos. Anak yang belum banyak mengerti tentang hal memberi. Anak yang masih lebih fokus untuk memikirkan dirinya sendiri. Apalagi di tengah kesulitan. Tetapi dia sungguh diberkati oleh Tuhan. Dalam situasi yang terjadi saat ini. Banyak orang yang lebih mementingkan diri sendiri. Banyak orang lebih cenderung untuk memikirkan tentang kehidupannya, tentang rumah tangganya, tentang keluarganya, tentang anak-anaknya. Dan menutup telinga rapat, menutup mata rapat-rapat, dan seolah tidak melihat ke kiri dan ke kanan. Ketika
di sisi kiri kanan kita mengalami kesulitan, dan kita memiliki sedikit, ada bekal sedikit, ada berkat di dalam tangan kita. Adakah kita bisa seperti anak kecil ini yang juga bisa berbagi, mau menjadi berkat bagi orang lain, sehingga dari apa yang ada pada kita, orang lain diberkati, kita pun ikut diberkati. Karena benar, ya dan amin firman Tuhan. Ketika kita memberi, maka kita diberkati. Bahkan segelas air putih saja ketika diberi dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan, dengan ketulusan, Tuhan berkata bahwa upahnya tidak akan pernah hilang. Tuhan peduli, Tuhan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada begitu banyak saudara-saudara kita. Mereka ada dalam kesulitan, mereka ada dalam kesusahan, mereka sedang menjerit karena situasi yang ada. Mungkin kita tidak punya sesuatu yang dapat kita berikan kepada mereka, tapi dari kesederhanaan hidup kita, dari kesederhanaan kata dan kalimat kita, dari tangan yang begitu kecil, tangan yang begitu lemah, tetapi ketika kita mau jadi berkat bagi orang lain, mungkin tidak dengan harta kita dapat memberi, tetapi kata-kata spirit kita yang membangkitkan semangat mereka. Dengan tangan kita bisa merangkul mereka, menepuk pundak mereka dan memberikan semangat kepada mereka. Sekecil apapun yang kita lakukan, sesederhana apapun yang kita lakukan, ketika itu kita lakukan dengan penuh ketulusan, kejujuran, kesungguhan, maka itu akan diberkati oleh Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain dikuatkan, diteguhkan, orang lain disemangatkan oleh hidup kita, oleh kata-kata, oleh rangkulan kita, dan kita pun memiliki berkat tersendiri. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya sangat bersyukur saya ada di tempat ini, di tempat pelayanan yang mana secara ukuran manusia adalah tempat yang membuat saya mungkin harus berpikir sekali lagi, 2 kali lagi, 3 kali lagi untuk beranjak dari sini. Tetapi puji Tuhan, sejak saya ada di tempat ini, Tuhan luar biasa memberkati. Orang-orang yang tidak saya kenal, orang-orang yang tidak pernah saling jumpa, tetapi dengan cara Tuhan, pergumulan hidup saya Tuhan taruh dalam hati orang-orang tertentu. Mereka menjadi alat berkat di dalam tangan Tuhan dan memberkati saya di tempat ini. Luar biasa sekali. Dan ketika saya satu kali mendapat pesan messenger dari seorang saudari yang notabene saya tidak terlalu kenal. Terakhir dia katakan, "Kakak, bisa tolong saya, kirimkan saya nomor rekening." Luar biasa. Dia berbagi. Dalam beberapa waktu yang lalu kembali berkat dari tangan orang itu dikirim. Dan saya katakan, "Bunda, saya tidak bisa melakukan apapun dan saya tidak bisa omong apa-apa." Terlalu luar biasa. Di tengah situasi yang sangat sulit seperti ini. Tapi dia katakan, "Kakak, doakan kami. Yang ada pada kami adalah pemberian Tuhan. Dan itu bukan hanya untuk kami saja, tetapi juga untuk orang-orang yang Tuhan taruh
bebannya dalam hati kami keluarga. Luar biasa. Tuhan memberkati kehidupan mereka, kehidupan saudara-saudara yang selalu memperhatikan saya di sini. Begitu pula dengan kita. Tuhan titipkan berkat-berkat dalam hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dapatkah kita memberi? Masihkah kita bisa memberi di tengah kesulitan? Ingat, apa kata Tuhan di dalam firman-Nya? Ketika kita berusaha untuk menahan, kita tidak akan pernah bertambah kaya. Sebaliknya, ketika kita berusaha untuk memberi di tengah kesulitan sekalipun, kita tidak akan pernah menjadi miskin. Segala susah payah kita tidak akan pernah menambahinya. Hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, heran, dan ajaib. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang peduli. Tuhan yang menghargai ketulusan dan kesungguhan, kerelaan kita. Mungkin kita tidak punya apa-apa, tapi waktu kita, ketika orang lain membutuhkan kita, kita bisa beri waktu kita bagi mereka. Pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kesederhanaan dan keterbatasan kita. Ketika kita bawa bakat talenta itu kita beri bagi Tuhan. Tuhan memberkati orang lain melalui kehidupan kita. Bukan hanya mereka saja yang diberkati, kita pun diberkati. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan sekalipun, Tuhan ajak kita, Tuhan menasihati kita, membimbing kita, supaya kita pun memiliki hati yang peduli, bisa memberi di tengah kesulitan hidup. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kalau hari ini Tuhan berbicara, Tuhan menasihati kami melalui sabda kebenaran, di mana kehidupan seorang anak kecil, di dalam segala keterbatasan dan kekurangan, di tengah kesulitan, tetapi dia dengan memiliki hati yang mau memberi, memiliki hati yang sungguh-sungguh, yang tulus, yang jujur, yang rela untuk berbagi. Ajarlah kami Tuhan, untuk kami pun dapat melakukan hal yang sama. Mungkin itu bukan berupa harta, tetapi Tuhan, kehidupan kami, perhatian, cinta kasih kami, tutur kata kami Tuhan, kami dapat memberikan spirit untuk orang lain. Sesederhana apapun yang kami lakukan, ketika kami lakukan itu di dalam kasih Kristus, maka kami percaya orang lain diberkati, dan kami pun sama diberkati oleh Tuhan. Situasi pada masa-masa di mana kami ada saat ini, pandemi corona mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, dan teristimewa ekonomi. Tetapi Bapa ajar kami Tuhan, supaya kami tidak lebih melihat kepada besarnya situasi yang ada, tetapi kami mau melihat kepada besarnya kasih Tuhan yang memberkati kami, sehingga kami pun dapat memberi diri untuk menjadi alat berkat di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati channel ini, memberkati setiap saudara-saudara yang mengikuti channel ini, sehingga mereka pun boleh ada di dalam keberkatan daripada pihak Tuhan. Memberkati rumah tangga mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati istri mereka, suami mereka, anak-anak mereka, orang tua mereka. Bahkan ya Tuhan, memberkati seluruh pergumulan kehidupan mereka. Saudara-saudara kami yang Tuhan pakai jadi saluran berkat bagi kami, Tuhan juga terus memberkati hidup mereka sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berseru dan bersyukur hanya kepada Bapa di sorga, sumber berkat itu untuk kehidupan kami. Haleluya. Amin.